Kata asyakku menurut ulama ahli fikih bermakna keraguan di antara dua pilihan dan tidak bisa menentukan mana yang benar. Keraguan di antara dua pilihan dan tidak bisa menentukan mana yang benar. Sehingga orang yang mengalami syak ketika beramal, dia tidak bisa menentukan apakah amalnya sudah terlaksana ataukah belum. Syak ketika hadas, dia tidak bisa menentukan apakah hadas ataukah belum hadas. Dan seterusnya. Karena itu jika ada satu kasus yang secara keyakinan benar-benar telah terjadi, kemudian muncul keraguan tentang keberadaannya, maka dipertahankan apa yang meyakinkan sampai dipastikan ada sebab yang menghilangkan keyakinan itu. Tayyib. Kita akan lihat nilai penting dari kaidah ini. Kaidah ini digunakan hampir di semua bab fikih dan semua kasus turunan fikih, bahkan 3/4 bab fikih masuk dalam kaidah ini. Nanti kita akan sering sekali menjumpai ini, baik dalam ibadah, dalam muamalah, dalam fikih usrah, fikih keluarga, termasuk fikul jinayat wal qada, fikih peradilan. Semuanya kembali kepada kaidah. Di situ terlibat kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Kita lihat beberapa contoh, di antaranya ini. Catatan cara menyelesaikan sengketa. Di antara media pelengkap untuk memahami kaidah fikih di bagian ini, terutama untuk masalah muamalah, adalah dengan memahami metode penyelesaian sengketa dalam Islam. Metode penyelesaian kasus sengketa diajarkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaih." Bukti itu menjadi tanggung jawab mudda'i dan sumpah menjadi pembela bagi mudda'a 'alaih. Berdasarkan hadis di atas, dalam sebuah sengketa di sana ada dua pihak. Yang pertama adalah pihak yang menuntut. Dialah yang mengajukan klaim. Dalam hadis Nabi SAW, beliau menyebutnya dengan mudda'i, orang yang menuntut, yang menyampaikan klaim. Pihak yang kedua adalah pihak yang dituntut, yang disebut dengan mudda'a alaih. Dia diminta untuk memenuhi klaim, ya. Atau ya, dia diminta karena dia dituntut, dia diminta untuk memenuhi klaim. Misalnya, kamu mengambil barang saya. Si A mengklaim kepada si B. Si A mengatakan kamu mengambil barang saya. Berarti di situ si B diminta untuk memenuhi klaim, artinya diminta untuk mengembalikan barang itu. Nah, ketika B ini nggak terima karena dia merasa tidak mengambil barang A, maka terjadilah sengketa. A disebut mudda'i dan B disebut mudda'a alaih. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing berbeda. Mudda'i punya kewajiban tersendiri, mudda'a alaih punya kewajiban tersendiri. Untuk pihak penuntut, mudda'i, dia diminta mendatangkan bukti atau saksi. Sedangkan untuk pihak yang dituntut, mudda'a alaih, ada dua kemungkinan posisi. Jika mudda'i bisa mendatangkan bukti yang bisa diterima, maka dia bertanggung jawab memenuhi tuntutannya. Jika mudda'i, orang yang mengklaim, bisa mendatangkan bukti yang bisa diterima, maka mudda'a alaih wajib untuk memenuhinya. Sebaliknya, jika mudda'i tidak bisa mendatangkan bukti yang bisa diterima, yang dapat diterima, maka mudda'a alaih diminta untuk bersumpah dalam rangka membebaskan dirinya dari tuntutan. Jika dia bersumpah, maka dia bebas dari tuntutan. Baik.